Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mencarikan solusi agar PT Sritex Tbk tetap bisa beroperasi. Presiden juga menginginkan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia itu tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pasca dikabarkan terlilit hutang dan dinyatakan pailit, PT Sritex mendapatkan perhatian langsung dari Presiden dengan menginstruksikan 4 menteri untuk turun tangan menyelamatkan PT Sritex. Mereka adalah Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasiarli mengungkap pemerintah akan memberi perhatian khusus agar karyawan perusahaan tekstil Sritex tidak mengalami PHK. Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritexnya itu tetap bisa terlindungi, dan salah satunya itu ya kita sangat berharap bahwa PHK itu tidak terjadi. Sementara itu Presiden Prabowo menunjuk Wamen Kemenaker Immanuel Ebenezer untuk berkunjung ke PT Sritex sekaligus meninjau tempat produksi pembuatan pesanan seragam militer. Wamenaker meminta karyawan tidak perlu khawatir karena kedatangan dirinya menandakan negara hadir untuk memastikan tidak ada karyawan yang di PHK dan justru gaji mereka akan dinaikkan. Bahkan ketika saya ke sana, saya menyampaikan perintah Presiden, ribuan buruh menyambut dengan tangis dan bangga. Mereka bangga sekali punya pemimpin yang peduli terhadap kehidupan mereka. Karena ini menjadi bagian komitmen Pak Prabowo, jangan sampai satupun anak bangsa harus miskin. Jangan sampai negara ini harus hancur gara-gara hal yang tidak terlalu penting. Jadi kehadiran saya di sana adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap persoalan-persoalan sosial, khususnya ketenagakerjaan. Karena kita tidak mau PHK ini menjadi monster yang menakutkan di kehidupan kawan. Pengamat ekonomi Peter Abdullah menilai atensi khusus Presiden Prabowo dalam kasus pilot PT Sritex karena Sritex merupakan perusahaan tekstil yang dapat bersaing di tingkat global saat Sritex mampu memproduksi seragam NATO pada tahun 90-an. Selain itu, jika Sritex ditutup, puluhan ribu pekerjanya akan kehilangan pekerjaan yang tentunya memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi kalau seandainya PT Sritex itu dibiarkan bangkrut dan kemudian tutup, dilikuidasi, maka pertama kita akan kehilangan sebuah perusahaan nasional yang memiliki daya saing global, dan yang kedua adalah kita akan mengalami PHK yang sangat besar. Ya. Di tengah kondisi beberapa perusahaan sudah mengalami PHK. Pihak Sritex sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini sebagai bentuk upaya penyelamatan PT Sritex dan ribuan karyawannya. Kami menangani masalah ini dengan serius. Serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Sebelumnya ribuan karyawan PT Sritex mengenakan pita hitam usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dengan mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan Selamatan Sritex, ribuan karyawan tetap semangat bekerja. Para pekerja berharap perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu bisa kembali bangkit dan berjaya seperti sebelumnya. Dari laporan keuangan terbaru, utang yang dimiliki Sritex sebesar 25 triliun rupiah. Sedangkan kerugian yang ditanggung perusahaan tersebut sampai dengan pertengahan tahun ini mencapai 402,66 miliar rupiah. Meski dinyatakan pilot, perusahaan ini tetap beroperasi. Saya merasa tertolong di sini. Saya bisa nyekolahkan anak, bisa anak saya menjadi orang yang benar.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.